Halo, kembali lagi sama saya Narayana. Di video kali ini kita akan belajar bikin landing page di mana kalian mungkin bisa jualan produk kalian ya. Mungkin banyak tools yang lain tapi ya siapa tahu kalian nerd atau tech savvy mungkin ngaku-ngaku. Sekarang kita mau belajar bikinnya pakai Next.js sama Tailwind. Sebenarnya nggak ngaruh banget ya harus pakai mereka, cuman ya kebetulan saya pengen pakai Next.js karena mau belajar, katanya mereka ngupdate ya versi 13. Terus tailwindnya sebenarnya nggak terlalu perlu, tapi kata Fireship.io kalau kita udah pernah pakai yang enak, terus malas balik ke sebelumnya lagi. Ya udah, karena udah dimanjain banget sama teknologi utilities first classnya. Oke, landing page-nya sendiri sederhana ya. Di yang video pertama ini kita cuman bakal slicing aja. Saya juga nggak punya Figma-nya, jadi semua ada di kepala saya aja. Pakai style ala kadarnya. Nah, ini dari depan cuman gini aja. Untuk animasinya nanti akan ada di video terpisah. Kalian lihat sendiri, animasinya cuma muncul ketika kita pertama kali mengunjungin sectionnya itu. Section itu segini ya, setiap kotak segini nih sectionnya. Jadi setiap section itu muncul di viewport baru animasi jalan. Ini sebenarnya ngejawab video short saya yang udah hampir 6 bulan lalu ya. Karena baru sempat bikin full tutorialnya. Oke, kita lanjut ke bagian coding. Oke, langsung aja ya kita mulai. Jadi kita sudah punya jendela Visual Studio Code. Ini kalau saya di terminal Windows, saya lebih senang kayak gini nih. Foldernya udah kebuka, tinggal ditarik ke jendelanya VS Code ya. Nanti dia otomatis kebuka, terminalnya juga udah sesuai ke path-nya dia sendiri gitu. Nah, cara installnya kita ngikutin apa yang ada sama dokumentasinya Tailwind ya. Kalian ke tailwind.com, docs, installation, framework guides. Sebenarnya bisa pakai tools apa aja ya, seperti saya bilang sebelumnya. Ya, tapi saya bakal contohin pakai Next.js aja. Installnya juga mereka punya CLI yang baru ya. Jadi copy aja itu, diikutin. Ini jadi saya matiin TypeScript-nya, terus saya mau install di folder karena saya udah berada di path yang sebenarnya. Jadi dia nggak bakal bikin folder baru. Kalau di sini kan dijelasin tuh, my project. Oke, di CLI yang baru ditanya ya, kita nggak mau pakai TypeScript. Sebelumnya saya kalau pernah di video-video sebelumnya saya waktu bikin Next.js itu selalu masuk ke folder source ya. Jadi di sini ditanya juga, jadi kita nggak perlu setup manual. Ya, kita mau masuk ke folder source. Iya, kita mau coba eksperimental routing system yang ada di folder app itu. Nah, ini juga otomatis dia buatin alias ya waktu kita ngimport, jadi langsung ditambahin add slash apapun gitu. Jadi settingannya udah semua jadi. Nah, kalau ini lama nanti bakal saya skip. Nah, biasanya itu tergantung kecepatan internet, terus dia mungkin nge-caching ya. Sebelum saya sempat salah, tapi udah ngejalanin perintah yang sama, jadi sekarang lebih cepat nih, nggak tahu kenapa. Yang awalnya sampai 7 menitan sekarang nggak sampai 2-3 menit gitu ya, 2-3 menit. Oke, foldernya udah dapat, kita udah berhasil install. Kalau di sini disuruh masuk ke change directory ke my project, tapi karena kita udah di path yang benar nggak perlu. Terus kita install dependensinya si Tailwind dan semua package yang dia butuhkan ya, post CSS sama auto prefixer. Sebenarnya kemarin dapat browsing ada pesaingnya si Tailwind, cuman kayaknya mereka ngikutin plug-plug gitu. Mending ya udah kita pakai ini aja, namanya Windy CSS. Cuman ya saya nggak dapat explore, tapi daripada nambah pusing, nggak terlalu terkenal juga ya, lagian nggak bakal dipakai company, jadi ya udah. Tapi kalau kalian mau belajar, namanya Windy CSS. Windy Windy, logonya mirip. Oke, ini kalau juga selesai juga, kalau lama bakal saya skip juga ya. Nah, kalau udah selesai, kita lanjutin perintahnya. Masuk nginstal Tailwind CSS, npx
Jadi dia buatin config gitu otomatis. Pokoknya udah tinggal satset lah. Nah, tadi kan kita nginstalnya di source ya. Maksudnya folder kerja kita di source. Jadi ini nggak usah dimasukin, pakai yang itu aja. Taruh di sini. Konten. Oke, jadi saya pakai Prettier juga ya. Sebelumnya saya pernah janji bikin tools apa aja yang saya pakai di Visual Studio Code saya, extension. Mungkin bakal saya sematkan di YouTube nanti sebagai video pendukung ya. Tapi sekarang belum. Nanti kalau udah ada saya bakal kasih linknya. Jadi extension, mana extension? Nah di sini nih. Saya pakai Prettier supaya tadi waktu nge-save otomatis kesimpan gitu. Nah, terus kita ke folder global, ke folder sini, source, ke mana ya? Ini. Kita Ctrl A langsung kita paste aja di sana. Paste biar kayak English. npm run dev. Oke. Kalau selesai tinggal kita npm run dev. Oh iya. Ini saya jalan di Node versi 18 tanggal 29/2023 ya, Januari. Nanti kalian perhatikan itu kalau misalkan kalian nonton di Futures, mungkin kalian bisa perhatikan hal itu. Terus kita jalankan, saya mencet kontrol, dikasih tahu ya, kontrol klik kiri, nanti dia langsung otomatis bukain foldernya ke browser default atau browser yang last visit ya. Nah, mereka juga ngupdate tampilan depannya. Kita mau contek dulu tampil apa yang mau kita bikin. Ada section gambar. Untuk gambar-gambar sendiri nanti saya bakal copy ya. Sebenarnya saya dapat dari PNG Tree. Oke, saya baru berhasil copy ya ke gambar-gambar sampel ini. Saya download dari PNG Tree, nanti saya kasih linknya. Kalau kalian mau dukung dengan subscribe boleh. Cuman kemarin saya download kebetulan memang per hari 1, jadi saya download tiap hari. Oke, gambar-gambarnya udah, settingan basic untuk Tailwind juga udah. Kita sebenarnya udah siap buat ngerjain ini. Nah, mereka punya folder susunan yang baru ya. Kita nggak butuh patch module karena udah global di sini. Ini kita matiin aja. Dia juga punya package baru untuk font, tapi kita nggak butuh. Tadi ada React-nya ya? Enggak. Oke. Nah, ini kita kosongin aja. Mulai dari lembaran baru nih, seperti ini. Oke, mungkin yang pertama kita sentuh halaman page ya. Layout. Oke, di head. Kita mau ganti teks aja, sambal Mak John ya tadi. John. Oke, John. Terus untuk description title-nya nggak apa, kita karena mungkin bakal dipakai beneran mau ngiklan, kalian bisa update title-nya seperti itu. Oke, terus kita sambil lihat contohnya di sini, sambal merah. Pertama kita buat main-nya, kita buat section baru dulu. Terus kontainer sendiri ini tuh seperti itu rules-nya. Punya width sekian. Nah, kita nggak butuh ini aja, kita ada tambahannya auto supaya center. Teksnya juga biar ikut center ya. Sama kita kasih dia position relatif. Habis itu kita buat heading pakai H1. Teks 8XL. Sebenarnya nggak bagus ya pakai H1. Pakai H2 aja. Meskipun nanti dia juga missing ya. Ya udah, nanti kalian bisa atur lah ya. Seharusnya di sebuah halaman tuh ada 1 H1, sisanya H berikutnya lah, biar sesuai hierarki. Cuman ya untuk sampel sekarang kita bisa lewatin aja. Font thin MT16. Jadi saya mau teksnya kecil-kecil ya. Ini seperti ini. Ukurannya 8XL. Terus punya margin top 16. Title-nya sambal merah. Berikutnya pakai paragraf. Teks 2XL.
font medium, mt4 tracking widest. Tracking widest ini kok ada minusnya ya? Tracking widest itu kerning ya, kerning. Jadi teksnya itu bakal ada jarak-jaraknya gitu loh. Seperti ini ya, agak nggak terlalu rapat kan. Kalau nggak ada tracking widest dia nggak akan seperti itu dia. Oh ini ya maksudnya, yang teks paragraf widest. Terus kita mau atur dia supaya max W3XL. Oh iya, saya mau kasih tahu juga, saya nggak pakai nggak bakal bikin ini jadi responsif ya, karena nggak kesana materinya. Kalau kalian mau belajar lebih detail tentang bikin responsif, mungkin kalian bisa pelajarin di video saya sebelumnya, karena di situ lebih lengkap ya prosesnya waktu responsifin halaman. Nah itu juga saya sudah punya videonya, mungkin kalian bisa saya sediakan link di pojok nanti ya. Nah kita udah buat teks sama paragrafnya nih. Untuk copywritingnya nggak usah terlalu dipikirin ya, ini biar manis aja ya, biar jadi dua paragraf seperti ini. Berikutnya buat kita buat tombol dulu. Saya nggak pakai tag link dari Next.js karena oke, balik lagi sebenarnya bisa pakai HTML, cuman HTML CSS biasa ya. Tapi saya kesenangan di sini untuk bikin landing page, ya udahlah. Class name, button, kita nggak sampai sana dulu. Kita kasih transition all, duration 2000 ms. Karena kita mau custom arbitrary ya. Kalau kalian yang belum tahu utilities class arbitrary value-nya dari Tailwind, kita bisa buat kayak gini. Ini sebenarnya mereka nggak punya, tapi defaultnya kayak gini nih, duration. Tapi karena mereka punya teknik untuk arbitrary value seperti ini yang dibungkus tanda kurung siku, jadi kita bisa nulis seperti itu. Value-nya bisa kalian masukin sesuka hati gitu loh. Top 0, kita buat dia ke top ya. What the hell? Oke, berikutnya kita buat tombol ya, yang ini, pesan sekarang. Nah kita pakai tag E aja. Saya nggak bakal pakai komponen link dari Next.js karena ya kita nggak terlalu butuh functionality-nya. Oke, berikutnya kita buat pakai teks 2. Kita pakai border 0. Sebenarnya nggak tahu perlu apa nggak sih. Ya udah, kita kosongin aja bordernya. Transition all, transition duration 300, transform, terus bg yellow, kita pakai yang 500 ya. Rounded, full, text white, px20, py6, inline flex, text 3xl, uppercase, tracking widest, relative overflow hidden. Nah nanti saya kasih tahu kenapa dia overflow hidden tapi di video episode keduanya. Nah kita punya tombolnya doang nih, tapi belum ada teksnya. Teksnya itu sambal merah. Salah ya. Pesan sekarang terus harganya. Nah mungkin bisa kalian pakai jualan beneran nih. Misalkan kalian buat halaman ini terus bikin landing page, kalian upload udah, terus kalian iklan. Cuman ya kayaknya nggak bisa di hosting sembarangan kayak di Vercel sih kalau emang mau diiklanin. Nah terus kita masukin gambarnya. Gambarnya ada di setelah A. Kita pakai div kosong ya. Terus untuk tingginya kita custom pakai arbitrary value lagi 600 pixel karena nggak disediakan ya 600 pixel. Max WXL, MX auto, relatif. Terus kita embed image dulu ya. Image-nya ada di image. Masuk dulu ya image. Terus gambar yang pertama itu red chili.png. Nah kalau di Next.js sih biasanya dia bakal marah ya kalau kita kosongin alternative tag-nya. Ini buat robot
Google biar tahu kalau ini sebenarnya gambar red chili gitu. Oke, gambarnya udah seperti ini. Kita bakal sesuaikan sesuai layar kita aja ya. Nanti kalau kalian layarnya lebih kecil, mungkin bisa atur size-nya aja dimainin. Oke, terus si gambar ini saya kasih class name h full, w full, terus object cover relatif z10. Wow, masih ada yang salah ya. Max WXL MX Auto relatif H full object cover. Kalau nggak tahu jawabannya ya udah kita inspect elemen aja apa yang belum jalan nih. Oke, dia belum ngelebar ngikutin ininya ya. Oh, ini bukan. Oke. Ya, seharusnya kurang lebih seperti itulah ya. Kita berhasil bikin satu section nih, kayak gini. Terus karena kita mau duplicate ke section berikutnya, kita tinggal copy aja. Gimana? Seolah-olah kalau upload 2. Oke, kayak gitu ya. Nah, tinggal kita ganti teks sama kita mau kasih si mainnya ini jadi wrapper utama ya. Jadi harus kita kasih flex sebenarnya nggak harus, tapi ini salah satu cara supaya kita punya gap yang baik ya. Jadi kita pakai flex column ya. Itu seperti itu. Directionnya column. Mungkin saya bakal bikin video detail tentang flex ini karena cukup belajar basicnya kalian bisa bikin apa aja dari sini. Temennya ada grid juga, flex display grid itu bisa dicombine. Jadi kira-kira untuk approach beberapa halaman bisa lebih mudah pakai grid atau bisa pakai flex. Tapi kita belajar di beberapa video ke depan nanti ya. Nah, ini saya bakal kasih jarak 112 pixel. Terus initially padding atas bawah saya kasih 16. Harusnya sama sih ya, sama persis. Tinggal kita buat ornamennya nih sekarang. Ornamennya itu saya buat cuman pakai span ya. Oke, span BG yellow 500. Aduh. Oke, BG yellow 500, terus rounded full W40 H5. Absolute right 8, top 52. Nah, ini saya hasil nyoba-nyoba ya. Tuh, di situ jadinya dimnya. Nanti kalian kalau mau diatur silahkan. Nah, ini biasanya ada titik gini, ada garis gini, habis itu titik. Gaya-gaya desain-desain zaman dulu lah ya. Nggak tahu dulu apa sekarang masih laku nggak sih desain kayak gini. Nah, kita atur supaya minus right 8. Coba-coba dulu, top 52. Oke, sejauh itu ya. Kalau saya sih yang dicontekan nadanya segini. Nah, pas ya. Habis itu kita duplicate untuk bikin yang sebelah kirinya. Kita buat pakai W16 dulu. Terus left 12. Bottom 40 mungkin. Temennya itu 40, left 10, bottom 40 juga. Nanti mau kayak gitu tuh. Nanti kalau kalian mau punya background yang lain bisa kalian sesuaikan juga. Tapi ini ya kalau mau lebih bagus sih sebenarnya bisa bikin di Figma atau image editor lainnya ya. Jadi tinggal gambar plug udah. Cuma kecuali kalau emang kita mau karyakan, kita di sana sebenarnya bisa dianimasikan ya. Cuman mungkin ke depan ya entah gimana animasinya, interaksi seperti apa. Kita coba lagi. Oke, kita mungkin duplicate aja nih. Duplicate, taruh yang bawah. Sekaligus kita mau atur copywritingnya. Sambal tomat matah.
sambal tomat mata. Nggak tahu nih, nggak tahu sambal apaan nih. Kita copy paste saja teksnya. Terakhir gambarnya ini sambal caption gambarnya sambal gejrot loh. Ya udahlah, saya nggak tahu ini sambal apa ya. Nah, untuk ukuran sendiri kita butuh sesuaikan ya. Ini saya pakai 7,5 karena saya udah cari-cari ukurannya. Oke, seperti itu. Mungkin untuk ornamen garis-garisnya ini kita bisa sesuaikan, atau mungkin bisa kita lewatin aja. Segini udah cukup ya. Untuk section berikutnya kita duplicate lagi sekali. Kita copy dari sini, sambal terasi ya. Sambal terasi, teksnya ini. Terus ukurannya sama ya, 7,5, tinggal kita ganti gambarnya. Oke, tadi saya nggak jelasin ini. Kalau saya cari teks berikutnya ya, mau select teks berikutnya, kalian bisa ke selection yang ini, add next occurrence. Jadi kalian bisa punya dua kursor untuk ganti barengan. Gambar terakhir itu pakai sambal terasi.png. Nah, tinggal kita atur ornamennya ini supaya agak rapat ya. Kita bawa mungkin left. Coba-coba aja. Salah. Ini tarik lagi. 40 mungkin. Ya, bisa seperti itu ya. Ada lagi nggak? 44. Terus ini mungkin 20. Ya, seperti itulah. Nah, landing page-nya udah jadi nih. Seharusnya kalian udah bisa jualan. Cuman saya pernah dapat inputan dari waktu itu kan saya bikin ini untuk halaman landing page saya ya. Jadi dari mereka ada beberapa feedback untuk bikin tombol itu lebih obvious gitu. Jadi tahu ini kalau tombol. Mungkin kalau di HP bakal sama ya. Cuman kalau di komputer paling nggak ada interaksinya lah. Nah, dia tuh ada hovernya sedikit, cuman membesar gitu ya. Oke, kita tambahin aja. Kita ambil si A ini. Terus kita kasih kelas untuk hovernya. Nah, saya mau dia itu, wah salah nih. Biasa saya kalau emang mau bikin hover effect, jadi warna apa yang mau saya rubah, state apa ya, state-nya hover misalkan. Jadi dari statiknya apa, terus saya tambahin hover, baru tulis efeknya apa ya. Jadi saya maunya yellow-nya jadi 400 misalkan. Kayak gitu. Sebenarnya ada toolsnya Tailwind Prettier ya, nyambung gitu, extensionnya Prettier. Extension punya extension. Jadi dia bisa langsung otomatis ngurutin yang mana BG, yang mana padding, yang mana display gitu. Tapi saya males installnya. Nah, ini baru dapat hovernya aja ya. Habis itu kita mau transform. Kita rubah transformnya nih. Jadi dari scale 100% ya. Terus kita buat ke hover scale, ada nggak 105 nih kalau salah. Cut gitu. Jadi ada sedikit naiknya gitu. Kayaknya udah ya. Berikutnya sebenarnya kita akan bikin efeknya supaya dia ketika kita sampai ketika viewportnya ada di, ketika sectionnya muncul di viewport, ini viewport segini, ketika muncul segini nih si section, kita bakal bikin dia jadi nge-flash gitu loh. Ya makin ngasih tahu kalau ini tombol. Saya juga udah tes, ini di HP juga bekerja dengan baik, sama seperti landing page saya di meja dokter. Oke, sampai sini dulu. Kita lanjut ke video berikutnya ya.